Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunika dan saya 212 10 11. Saya dari kelas akuntansi non reguler. Di sini saya akan mereview mengenai tentang marketing intelijen dalam menemukan jiwa entrepreneur pada generasi milenial, yaitu tugas dari kewirausahaan Islami. Indonesia saat ini memasuki era baru yang lebih dikenal dengan era bonus demografi. Ini merupakan fenomena yang sangat langka karena dalam perjalanan sejarah suatu negara, hal ini hanya akan terjadi satu kali saja. Salah satu tanda bahwa era bonus demografi ini telah tiba di Indonesia adalah terjadinya kenaikan jumlah populasi penduduk yang produktif, yaitu berusia antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Secara signifikan jika dibandingkan dengan populasi penduduk yang non-produktif yang saat ini berusia di bawah 15 tahun dan berusia 65 tahun ke atas, rasio populasi penduduk yang produktif saat ini di Indonesia mencapai 2/3 atau 2/3 dari total penduduk yang ada atau yang biasa dikenal dengan istilah rasio ketergantungan. Era bonus demografi ini merupakan tantangan bagi Indonesia dan harus dijadikan sebuah peluang yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi penduduk usia produktif yang cukup tinggi ini. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 menyebutkan bahwa ada sekitaran 50,36% dari total penduduk yang berusia produktif merupakan generasi milenial. Dan berdasarkan teori generasi yang dikemukakan oleh Mannheim pada tahun 1952 menyatakan bahwa generasi yang lahir antara tahun 1980-an sampai dengan 2000-an dikategorikan sebagai generasi milenial. Di Indonesia, para generasi milenial memiliki kesempatan serta peluang yang baik untuk berinovasi dengan dukungan ekosistem digital yang sedang tumbuh dan berkembang, seperti hadirnya bisnis yang merupakan karya asli anak bangsa yang memfasilitasi generasi milenial yang memiliki semangat untuk berwirausaha juga dapat berkembang. Selain itu, hadir pula bisnis yang bergerak di bidang transportasi online semisalnya transportasi online Gojek, Grab, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menurut penelitian Ambarwati dan Sobari pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat menjadi seorang pengusaha apabila mampu mengubah pola pikir konvensional ke digital dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang dimulai dari hal yang sederhana, seperti membangun pemasaran melalui media sosial yang dimiliki. Bahkan saat ini ada mahasiswa yang mampu menciptakan aplikasi untuk membangun bisnisnya sendiri. Menurut Lee, pada tahun 2006, dalam penelitiannya juga memperoleh hal serupa, yakni 68,4% atau lebih dari 2/3 dari mahasiswa yang diwawancarinya, mereka lebih memilih untuk mempunyai bisnis sendiri daripada bekerja kepada orang lain. Artinya, bahwa semangat untuk berwirausaha di kalangan mahasiswa itu sangat tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran marketing dalam menumbuhkan jiwa generasi milenial. Untuk mendeteksi orientasi perilaku konsumen yang efektif, maka diperlukan kecerdasan bermarketing atau yang dikenal dengan marketing intelijen. Hal ini diperlukan dalam bentuk pengumpulan data dan kemampuan analisis sebagai upaya dalam pengambilan keputusan yang tepat, seperti menganalisis tentang kondisi pesaing, daya saing produk, serta memiliki kemampuan untuk memahami pasar dan pelanggan secara menyeluruh. Jadi, marketing intelijen kecerdasan pemasaran merupakan manifestasi dari sebuah kemampuan dalam pengumpulan dan menganalisis suatu informasi atau data agar segala sesuatu yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat diantisipasi dengan baik. Terdapat 4 bagian yang dibutuhkan dalam kecerdasan ini, meliputi produk intelijen, kompetitor, customer, dan market. Menurut Burst 2017, terdapat 2 unsur penting dalam marketing, yaitu meliputi marketing research dan customer
yang menjadi fokus dari marketing adalah lebih kepada proses perencanaan pemasaran yang dimulai dengan menganalisis situasi dan kondisi serta membangun strategi dan program pemasaran yang diakhiri dengan mengaplikasikan strategi dan program yang sudah dirancang sebelumnya. Sedangkan yang menjadi fokus utama dari database marketing terletak pada pengolahan data dalam sistem database. Cara kerja database marketing ini adalah dengan mengkolaborasikan antara teori pemasaran dengan teori teknologi informasi, dan database marketing ini masih tergolong teori yang masih baru. Berdasarkan hasil penelitian Amborowati dan Suyanto pada tahun 2015 menyatakan bahwa memanfaatkan teknologi data mining bisa menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan dalam melakukan segmentasi pasar atau konsumen potensial untuk mendukung kegiatan marketing intelijen. Menurut Kotler, pada tahun 2008, marketing intelijen adalah kumpulan informasi dan analisis secara sistematis terkait informasi yang tersedia tentang pesaing dan perkembangan di pasar. Terus yang kedua yaitu jiwa entrepreneur, yaitu selalu berkembang dari generasi ke generasi yang mengikuti perkembangan zaman. Namun ada hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu kemampuan seorang entrepreneur yang selalu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk selalu menghasilkan produk jasa yang baru. Kayaknya yang kedua, terus menciptakan nilai tambah dengan memakai cara baru dan berbeda dari sebelumnya merupakan poin inti dalam kewirausahaan agar dapat bersaing secara kompetitif dengan para pesaingnya. Setiap orang pada hakikatnya memiliki semangat entrepreneur dalam dirinya, asalkan orang tersebut memiliki kemauan untuk senantiasa berperilaku kreatif, inovatif, dan selalu siap menghadapi perubahan dan tantangan serta menyukai kemajuan, karena sejatinya rahasia untuk menjadi seorang wirausaha adalah kreatif dan inovatif. Menurut Lee, pada tahun 2006, dari hasil penelitian yang pernah dilakukan memberikan kesimpulan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya dengan memberikan pendidikan dan wawasan terkait kewirausahaan, karena dengan memahami secara detail tentang kewirausahaan ternyata dapat mempengaruhi minat kaum muda untuk menjadi seorang wirausaha. Terus yang kedua yaitu adalah generasi milenial. Dalam generation teori yang dikemukakan oleh Mannheim pada tahun 1952 menyebut generasi milenial dengan istilah generasi Y. Jika berdasarkan dari karakteristik tahun kelahirannya, generasi Y ini adalah generasi yang lahir dalam rasio tahun 1980-an sampai tahun 2000-an, dan melalui editorial dalam sebuah surat kabar utama yang terbit di Amerika Serikat tahun 1993 berperan sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini. Menurut Charles Sloan pada tahun 2008 menyatakan hal yang sama dengan Mannheim terkait dengan karakteristik generasi milenial berdasarkan tahun lahirnya. Charles menyebutkan periode tahun 1983 sampai tahun 2001 merupakan rentang tahun kelahiran para generasi milenial. Hasil penelitian dari Lancaster menghasilkan karakteristik yang melekat dalam diri generasi milenial, yang menyatakan bahwa generasi milenial memiliki sikap yang realistis, sangat menghormati perbedaan yang ada, lebih senang bekerja sama dalam tim, serta memiliki sikap optimis dan percaya diri yang tinggi dalam setiap hal yang dilakukan. Dan ternyata generasi milenial dapat memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai moral dan sosial, namun sangat pragmatis dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Hidayatullah pada tahun 2018 dengan judul Perilaku Generasi Milenial dalam menggunakan aplikasi GoFood menyatakan bahwa salah satu karakteristik generasi milenial yang berpengaruh secara signifikan adalah kemampuan generasi milenial dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari, dimulai dari mereka bangun tidur sampai kembali tidur. Di samping itu, menjamin kepuasan kelompok generasi milenial. Informasi yang disajikan harus yang berkualitas, no hoax, dengan tampilan informasi yang menarik. Berikut adalah hipotesis yang digunakan. Marketing research berpengaruh positif dalam penumbuhan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Database marketing berpengaruh positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada
generasi milenial. Marketing research berpengaruh dominan dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Terus yaitu yang terakhir adalah adanya metode. Pendekatan metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial saat ini. Pendekatan ini akan berupaya untuk mengkaji dan mengurangi keterkaitan antar variabel yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan tools descriptive analysis dan multiply linear regression analysis. Uji kelayakan model. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis uji model dengan menggunakan nilai standar probabilities di bawah 0,05 dari hasil uji F yang dilakukan, maka diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,000 sehingga diperoleh perbandingan. Dengan demikian, maka model regresi linear yang diestimasi layak untuk digunakan karena derajat signifikasinya yang ditentukan lebih besar dari nilai probabilitas yang diperoleh. Terus, pengujian hipotesis. Uji T dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai probabilitas di bawah 0,05. Uji T ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak dari independent variable terhadap dependent variable. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, diperoleh dari hasil analisa. Marketing research memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh terhadap positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam generasi milenial. Yang kedua, database marketing memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh tersebut positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Dan yang ketiga, faktor utama bagi generasi milenial dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurnya adalah aktivitas marketing research yang sampai saat ini masih tidak banyak para generasi milenial maupun pengusaha menengah ke bawah yang melakukan marketing intelijen, baik pada saat memulai usaha maupun untuk mengembangkan usahanya. Padahal aktivitas marketing intelijen ini dapat dilakukan secara mandiri sendiri sehingga biaya yang dibutuhkan relatif kecil. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.